Permisi. Assalamualaikum. Halo, selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Permisi Bu, saya mau konseling. Boleh, ayo silakan masuk. Ayo Mbak, silakan duduk. Terima kasih Bu. Sebelumnya, perkenalkan ya, nama Ibu Feby Marianti. Ibu merupakan konselor dan pembimbing di sekolah ini. Kamu boleh menceritakan apa ya permasalahan kamu kepada Ibu. Kalau boleh tahu, nama kamu siapa ya? Perkenalkan Bu, nama saya Helma dari kelas 12 IPA. Oh iya Helma. Sebelumnya, apakah kamu pernah mengikuti konseling Helma? Saya belum pernah mengikuti konseling Ibu. Baik Helma, tidak apa-apa jika kamu belum pernah mengikuti konseling. Tapi sebelum itu, Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian konseling ya. Baik Ibu. Jadi dalam konseling itu terdapat berbagai macam asas, dan terutama ada asas kerahasiaan dan keterbukaan, di mana kamu dapat menceritakan segala masalah kamu di dalam konseling ini tanpa kamu merasa takut Ibu akan membocorkan rahasia kamu, dan juga kamu dapat bercerita apapun kepada Ibu. Jika ada yang kamu tidak mengerti, boleh tanya ya Helma. Baik Ibu, saya sudah cukup mengerti dan saya juga pernah membaca mengenai konseling ini sebelumnya. Baik. Silakan nak, kamu boleh menceritakan permasalahan kamu. Permasalahan saya ini Bu menyangkut tentang hubungan saya dengan pacar saya. Saya capek Bu, seringkali pacar saya memperlakukan saya dengan tidak baik. Saya tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Saya takut pacar saya memutuskan saya, tetapi saya juga sudah bingung harus bercerita kepada siapa, harus mengadu kepada siapa, dan oleh karena itu saya memberanikan diri saya untuk datang hari ini di konseling Ibu. Baiklah nak, lalu selanjutnya bagaimana? Sebelum saya memulai hubungan dengan pacar saya yang sekarang ini, dia amat baik sekali kepada saya. Dia selalu menuruti apa saja yang saya inginkan tanpa saya minta terlebih dahulu. Namun entah kenapa seiring berjalannya waktu, pacar saya ini mulai berubah, apalagi setelah kami sudah memulai hubungan. Dia mulai banyak mengatur saya, dia mulai berani meminta barang kepada saya, dia mulai berani meminjam uang kepada saya yang kemudian saya tidak tahu kapan barang-barang atau uang-uang yang dia pinjam itu kapan dia kembalikan. Lalu nak, bagaimana respon kamu terhadap perlakuannya? Saya tidak bisa menolak permintaan-permintaannya Bu. Saya bahkan tidak bisa membantah apa saja yang ia mintai dari saya, karena saya takut ia memutuskan hubungan ini, dan saya takut jika saya tidak menuruti keinginannya, ia akan melakukan hal lebih kepada saya. Baik Helma, apa yang kamu rasakan di dalam hubungan ini? Apa kamu merasa bahagia? Jujur saja Bu, saya selama menjalani hubungan ini saya amat tertekan, karena saya cenderung memaksakan diri saya untuk terlihat baik-baik saja, padahal saya tidak selamanya bisa baik-baik saja, dan saya tidak selamanya tidak merasa bahagia akan hubungan yang bisa dibilang hubungan toksik ini Bu. Apakah Helma pernah menolak permintaannya? Saya tidak pernah sekalipun menolaknya ataupun berkata tidak, karena itu saya takut jika dia sendiri memutuskan hubungan ini. Baik, seperti itu Helma. Iya Bu. Apakah ada hal lain lagi yang kamu rasakan? Saya rasa hanya itu Bu. Baik, jadi yang dapat Ibu simpulkan dari cerita kamu bahwa kamu ini memiliki hubungan dengan pacarmu, dan di dalam hubungan itu
kamu selalu tidak bisa menolak atau permintaan dari pacarmu ataupun tidak bisa berkata tidak dan selalu menuruti segala permintaan pacarmu. Iya ibu, seperti itu. Baik. Baik, jika memang seperti itu yang seperti ibu simpulkan, jadi Helma, ibu itu sudah memikirkan salah satu cara untuk membantu kamu menemukan jalan keluar dari permasalahan kamu. Nah, kita bisa sama-sama menyelesaikan permasalahan kamu dengan salah satu terapi. Nama terapi ini yaitu terapi behavioral. Dan di dalam terapi ini ada teknik yang namanya assertive training. Assertive training ini adalah prosedur latihan di mana membantu kamu melatih penyesuaian sosial dalam mengekspresikan sikap, perasaan, pendapat dan hak kamu. Dan sebelumnya perlu kamu ketahui ya, bahwa yang kamu alami dalam hubungan kamu ini namanya adalah perilaku asertif. Lebih tepatnya yaitu asertif penolakan, di mana kamu seringkali merasakan kesulitan dalam menolak dan mengatakan tidak pada permintaan orang lain, bahkan saat kamu tidak mampu memenuhi permintaan itu. Baik ibu, apakah teknik tersebut dapat membantu saya? Nah, kita akan coba perlahan-lahan ya nak. Apakah kamu bersedia mengikuti arahan dari ibu? Baik bu, bersedia. Nah, jadi Helma, di sini ibu akan menggunakan teknik kursi kosong dalam membantu kamu menyelesaikan permasalahan kamu. Jadi, teknik kursi kosong ini adalah juga seperti teknik bermain peran, di mana di kursi ini terdapat dua sisi. Di sisi Helma itu atau sisi A, dan di sini sisi B, tempat di mana kita menaruh pacar kamu. Jadi di sini Helma akan bermain dua peran, yaitu yang pertama menjadi Helma sendiri, tetapi ibu mau Helma menjadi pribadi yang tegas yang dapat menolak permintaan dari pacar Helma. Dan di sini ibu akan mengarahkan Helma untuk menjadi pacar Helma, di mana akan meminta-minta hal-hal yang mungkin Helma tidak dapat penuhi. Apakah Helma mengerti? Mengerti bu. Baik, mari kita laksanakan. Hari ini kita jalan yuk. Iya boleh kok. Tapi jalannya malam ini pakai uang kamu dulu ya. Maaf ya, sebenarnya aku tuh risih karena aku nggak selamanya bisa bayarin tiap kita jalan. Terus aku juga nggak selamanya bisa mengiyakan apa yang kamu mau, dan aku merasa diriku gak punya hak setiap sama kamu. Kok kamu gak terus terang aja sih selama ini? Jadi kan kalau kamu terus terang, aku bisa introspeksi diri. Terus kita juga bisa mempertahankan hubungan ini jadi lebih baik lagi kalau kamu bisa terus terang. Karena aku takut kamu marah, terus kamu mencoba mengakhiri hubungan ini. Kedepannya kamu terus terang aja kalau misalnya nggak nyaman sama entah itu perlakuan aku, perkataan aku, kamu terus terang aja biar kita bisa sama-sama introspeksi diri, memperbaiki diri lagi. Baiklah, kita sama-sama mengintrospeksi diri ya. Nah Helma, setelah kamu melakukan teknik kursi kosong, apa yang kamu rasakan? Saya merasa lega bu, saya merasakan bisa menyuarakan apa yang selama ini saya pendam, dan saya bisa merasakan menyuarakan hak saya untuk berbicara dan menolak apa yang selama ini saya ingin tolak. Bagus sekali kalau kamu bisa merasakan hal itu. Baiklah Helma, ibu senang sekali kamu sudah merasa lega dan puas dengan apa yang kita lakukan tadi. Ibu harap kedepannya kamu bisa menjadi lebih tegas lagi untuk mengatakan tidak jika kamu memang tidak mampu melakukan hal itu yang diminta pacar kamu. Tidak hanya pada pacar kamu, tapi pada orang lain juga. Ibu mau kamu menyuarakan sendiri hak kamu dan menjadi diri kamu sendiri. Oke Helma, konseling kita hari ini sampai di sini dulu ya. Nanti konseling selanjutnya kita jadwalkan lagi dan Helma boleh menghubungi ibu.
Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama.